ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ilham. Waalaikumsalam, Bu Titin. Selamat malam, Bapak. Selamat malam. Bagaimana ya kabar Bapak malam ini? Kelihatannya agak gimana gitu. Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah. Hmm, Alhamdulillah ya Pak, baik ya. ya, Bu. Hmm, ini tadi kan dengar-dengarnya nih, dengar bisik-bisikan. Katanya ada nih yang sesuatu hal yang ingin Bapak ceritakan ke saya ya. Iya nih, Bu. Hmm, Jadi gini, Bu. Memang saya sengaja ingin menemui Ibu. Saya ingin bercerita tentang permasalahan saya di ini selama mengajar bahasa Inggris. Saya kan guru bahasa Inggris. mm-mm. Kan selama saya mengajar di tempat tugas saya ini, eh, kok rasanya anak-anak ini kemampuan kosakata bahasa Inggrisnya itu kok nggak ini ya, kok nggak meningkat gitu kan. Bahkan saya merasa kok anak-anak ini kosakata yang dia udah tahu, yang udah pernah dipelajari kemarin lah misalnya gitu kan. Nah besoknya pas pembelajaran berikutnya ketemu kata itu lagi, mereka lupa dan ingat kamus lagi seperti itu. Jadi saya Oh, berpikir anak-anak ini kok eh, apa daya ingatnya akan kata bahasa Inggris kok sangat lemah seperti itu. oh Itulah seperti kira-kira. itu. Mm-mm. Berarti dari obrolan ini tujuan yang akan Bapak harapkan yaitu mengenai kosakata anak itu Iya. atau Jadi saya berharap dari percakapan kita ini Bu, jadi saya terbuka pikiran saya, menemukan ide-ide, kemudian juga termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baru supaya saya punya solusi nih gimana anak-anak ini kosakata yang udah mereka tahu tuh bisa lengketnya lama gitu loh Bu. Masya Allah. Padahal masih muda gitu kan, kok udah sangat lupa gitu. Berarti Bapak ini tipe yang luar biasa ya, guru yang luar biasa ya, semangatnya tinggi. Karena apa? Tadi siswanya itu walaupun udah diajar berulang-ulang, sekali lagi, tapi nanti ketika ditanya lagi, dia harus buka kamus lagi. Berarti kan namanya cuma rekam sesaat ya Pak ya? Iya betul Berarti Bu. dia lupa lagi dengan apa yang Bapak ajarkan. Hmm. Oh, seperti itu. Ya sudah saya tangkap itu masalah Bapak. Itu memang sepertinya pusing ya Pak ya. Heeh, Iya Bu. iya. Jadi kira-kira dari gambaran permasalahan Bapak tadi itu ya, apakah Bapak sudah mencari solusi-solusi untuk pemecahan masalahnya begitu? Itulah Bu kelemahan saya. Eh, Selama ini saya tuh terkesan kalau mengajar itu ketika anak itu menemukan kata sulit seperti itu kan, saya memang tidak langsung memberikan itu artinya ini gitu kan, tidak seperti itu. Saya selalu coba mengarahkan dia kepada contoh-contoh di dalam kalimat gitu kan. Misalnya dia menanyakan kata ini apa artinya Pak? Terus saya bawakanlah kata itu ke dalam kalimat lain yang mungkin udah sering didengar, mungkin udah sering muncul di TV kata-kata itu sehingga mereka terpikir oh iya itu artinya itu karena pernah dengar di TV atau di mana gitu. Jadi seperti itu saya mengarahkan supaya dia ingat dengan kosakata itu gitu kan. Kalau itu pun tidak mempan juga, saya baru suruh dia silakan coba buka kamus. Nah, kalau Oh, nanti tadi kamus ya malangnya kamus-kamus yang mereka punya ini kamusnya tidak lengkap gitu kan, kamus-kamus kecil seperti itu. Ada kata-kata hmm. yang sudah dicari di kamus pun ternyata Pak nggak ada di kamus seperti itu. Nah, di situ barulah saya turun tangan untuk memberikan apa arti dari kata tersebut seperti itu. Baru seperti itu sih yang udah pernah saya lakukan. Oh, jadi Bapak sudah melakukan strategi-strategi seperti itu ya, menerapkan mencari kosakata itu dalam kehidupan yang real ya. Betul, Mhm. betul. Itu kelemahan si anak juga, dia memiliki kamus-kamus yang kecil, atau Bapak coba Tidak dari lengkap. coba cara yang lain lagi Pak, seperti Hmm. eh,
ini kan tadi Bapak udah good good teacher ya, guru bahasa Inggris ya, udah bagus sekali. Apakah Bapak sudah mencoba pemetaan yang lain atau strategi yang lain nih? Hmm. Kayaknya belum deh Bu. Belum, belum. Udah Iya, bagus ya, Febri. Karena apa? Pada dasarnya anak ini kan kalau kita bawakan masalah pembelajaran ke kehidupan real tuh cepat nangkapnya ya Pak ya. Cuma iya. Bapak ini karena ngajar di SMP ya. SMP ya. Nah, itu usia-usianya lagi ingin menampakkan wujud dirinya yang sebenarnya. Jadi dia kadang fokus, kadang tidak intinya ya Pak ya. Iya Bu. Ih, baik Bapak ya. Jadi dari sebelum ini Bapak sudah melakukan pemetaan pembelajaran dulu terhadap murid Bapak? Iya, pemetaannya saya lakukan misalnya gini Bu, Oh, sebelum gitu. masuk materi baru gitu kan, saya coba, ajukan pertanyaan-pertanyaan misalnya yang menyangkut dengan materi itu gitu kan. Saya ingin Mm-mm. mengetahui anak-anak ini dengan materi baru ini kira-kira udah ada yang tahu atau memang sama sekali, tidak pernah mendengar materi baru ini gitu kan, atau ada satu 2 orang yang mungkin sudah paham seperti itu. Jadi, pemetaan seperti itu sih baru yang coba saya lakukan, Ibu. Oh, seperti itu. Berarti ini Bapak sudah mengelompok-kelompokkan siswanya ya? Ya, berdasarkan pengetahuan awalnya begitu, Bu. Oh, seperti itu. Dari pengelompokan tersebut, apakah sudah nampak keberhasilan, Pak, yang tadi misalnya eh, maksudnya yang setelah pengelompokan apa asesmen diagnostik yang Bapak lakukan tadi itu apa Iya, sudah nampak, nampak tidak perubahannya dari yang sebelumnya? eee, kayaknya tidak terlalu signifikan sih, Bu. Karena, anak-anak ini bisa dikatakan merata kemampuannya tuh, yang pada kemampuan yang rendah. Paling nanti setelah saya ini, 1 atau 2 anak mungkin yang anak yang ranking kelas aja, yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 aja yang mungkin udah ada sedikit pengetahuan awalnya seperti itu kan. Jadi dari misal taruhlah 20 orang siswa ya, 20 orang siswa, paling ya 3 orang misalnya yang ada, udah ada pengetahuan awalnya. Nanti sekitar 17 lagi itu memang, kayak yang harus, apa ya, nah seperti kertas kosong seperti itu kalau untuk bahasa Inggris ya, Bu, ya. Nah, Bapak harus ekstra lagi ya Pak ya? betul. Ya, tapi Bapak ada bagus kok Pak. Nah, sekarang nih dari yang apa yang Bapak rasakan tadi, keluhan-keluhan Bapak yang rasakan tadi, Mhm. kira-kira nih ada nggak rencana ke depannya Bapak akan mengubahkan sistem pengajaran Bapak di kelas gitu untuk menghasilkan anak yang lebih apalagi ya, lebih cepat lagi menangkapnya, lebih lama lagi menyimpan kosakata yang Bapak ajarkan tadi. Kira-kira ada nggak rencana gitu, Pak? Sebenarnya saya lagi cari itu sih, Bu. Cuman, kalau berdasarkan sharing-sharing dengan teman-teman rekan bahasa Inggris, guru bahasa Inggris yang lain itu, atau lihat referensi Mm-mm. dari internet atau apa gitu, memang ada beberapa cara, dalam pembelajaran untuk meningkatkan kosakata itu, misalnya seperti, supaya kata-kata itu lengketnya lama akan berkesan kepada anak. Jadi, untuk penghafalan kata itu dibawakan kepada permainan-permainan seperti itu kan. Nah, itu mungkin selama ini, saya tuh merasa gimana ya, mempersiapkannya, aduh butuh persiapan yang, eee, lebih Lama. gitu. Misalnya gini, saya pernah ada ide mungkin untuk membuat kata-kata itu dibuat dalam sebuah kartu, dibikin seperti permainan kartu gitu kan. Jadi di depannya bahasa Inggrisnya, di belakangnya mungkin bahasa Indonesianya gitu kan. Nanti seperti mereka main kartu remi, nanti dicocokkan dengan, arti kata tersebut seperti itu kan. Cuman itulah yang namanya kita ya, kita ada nih bayangan gitu, rencana, tapi kayak kok melaksanakannya kayak berat gitu. Harus apa namanya, harus ekstra lagi nih persiapan kita ya, kayak bikin bikin medianya dulu seperti itu kan. Terus, ada juga terpikir oleh saya seperti kayak permainan, apa Mm-mm. namanya, teka-teki silang, tapi teka-teki silangnya, kata-kata yang berbahasa Inggris gitu kan, teka-teki silang tapi bahasa Inggris, seperti itu.
Jadi itu rencana Bapak ya, Pak ya? Ya, Tapi belum gimana ya, belum terpikirkan karena apa tadi mungkin prosesnya ya, Pak ya? iya Iya, betul. prosesnya yang butuh waktu lama ya kan? Seperti itu. Jadi kira-kira nih Pak, rencana Bapak tadi itu kan tadi Bapak bilang setelah tanya dengan teman-teman sesama guru bahasa Inggris ya tentunya ya. Iya, mhm. Saya mau tahu nih, tadi kalau rencana Bapak laksanakan ini, yang rencana yang sudah Bapak siapkan ini, seandainya Mhm. nanti Bapak laksanakan, ya kira-kira keberhasilan untuk murid Bapak ini yang dari level sekian, nah, yang tadinya level berapa Pak? Yang pertama tadi Pak? Kayaknya kalau dari kosakata ya di level 5 lah mungkin. Oh level 5 ya, berarti masih banyak Iya. PR. Kalau idealnya 10 mah kayaknya kemampuan kosakatanya masih di level 5 seperti itu. Oh seperti itu. Jadi setelah Bapak melakukan aksi Bapak nanti, melakukan atau menjalankan rencana Bapak tadi kira-kira bakal mencapai level berapa ya? Ya, mudah-mudahan setidak-tidaknya mencapai level 8 lah, Bu, kira-kira. Oh, amazing sekali ya Pak ya, mantap. Karena apa? Iya, Karena saya mendengarnya tadi itu luar biasa itu membuat kartu-kartu kecil ya karena itu bisa menimbulkan minat anak untuk lebih eh, gimana ya, lebih mau lagi belajar gitu ya Pak ya. iya. Oh, Mungkin supaya lebih berkesan aja kayak mungkin dia ingatnya permainan itu, tapi sekaligus ingat dengan kata-kata yang ada di kartu itu gitu mungkin kan, Bu, ya. Masya Harapannya Allah, seperti itu. Pak. Bagus itu, ya, rencana Bapak itu. Kira-kira nih, komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar pembelajaran Bapak ini nanti atau rencana Bapak ini berjalan dengan bagus gitu? Mhm. Jadi memang rencana ini kalau hanya sekedar rencana, nggak akan terlaksana gitu ya, Bu, ya. Jadi Betul mungkin sekali. nanti saya akan pertama-tama saya akan ini dulu kayaknya, mengajak bicara kepala sekolah untuk Mm. meminta mengobservasi saya mungkin, Bu. Karena gini, kalau kalau kita action sendiri tanpa ada yang mengawasi mungkin kan kayak kita kayak rasanya aduh, eee, kayak ada kurang kurang dorongan aja gitu kan. Jadi saya mungkin akan minta bantuan mungkin kepala sekolah, Hmm. nanti saya bikin apa namanya, sebuah, komitmen dengan kepala sekolah bahwasanya, "Pak, saya akan melaksanakan pembelajaran dengan cara begini," gitu kan, "mohon Ya. diobservasi," mungkin seperti itu. Supaya beliau pun, bisa mengingatkan saya, "Bagaimana lah, udah dibikin belum perencanaannya seperti ini?" Mungkin seperti itu. Sehingga saya pun, "Oh iya nih, saya harus benar-benar melaksanakan nih, soalnya saya akan diobservasi." Mungkin gitu kali, Bu. Minta minta Oh, bantuan dari kepala sekolah kali. keren sih Pak ya, meminta umpan balik dari kepala sekolah ya, Mhm, responnya ya kan? Ya iya. bagus itu. Jadi setidaknya kita tahu nih apa yang kita buat ini udah bagus apa belum untuk diterapkan ya Mhm. kan? Iya, Iya, bisa juga seperti itu. perlunya kolaborasi ya Pak ya. Hmm. Mhm. Baiklah Pak dari yang kita lakukan tadi nih. Mhm. Nah, kita bicarakan tadi ya kan. Kira-kira eh, apa yang Bapak dapatkan atau apa yang Bapak rasakan dari coaching kita hari ini? Saya jadi lebih termotivasi ya, Bu, ya. Walaupun sebenarnya saya ada ide-ide gitu kan, cuman kan kayak untuk melakukannya tuh kayak, malas lah gitu kan, atau nanti aja. Tapi setelah saya sharing, bercerita kepada Ibu di sesi coaching kita ini, saya jadi lebih termotivasi dan kayaknya ini memang harus saya lakukan gitu loh. Jadi saya udah jadi terdorong, jadi akan percaya diri untuk, membantu anak-anak saya yang kosakatanya memang tergolong masih rendah itu, dengan melakukan seperti permainan-permainan gitu kan, games-games yang melibatkan penghafalan kosakata sehingga kosakatanya itu nanti, menghafal kosakatanya tidak hanya sekedar, menghafal saja tapi ada aksi yang berkesan yang bisa mengingat, jadi tidak hanya ingat kata-katanya juga ingat kegiatannya juga, jadi lebih berkesan seperti itu. Jadi saya lebih Wah, bersemangat, termotivasi untuk melakukannya kayaknya setelah melakukan sesi coaching ini.
Masya Allah. Mudah-mudahan cepat terrealisasi ya Pak ya. Ya, Amin. ya satu lagi yang terlewatkan tadi Pak. Kira-kira rencana Bapak tadi setelah kolaborasi dengan kepala sekolah nih, kapan Bapak mau melancarkan aksi Bapak ini? Waduh, kayaknya kalau untuk mempersiapkan itu butuh waktu, Bu, ya. Eee, Paling enggak kayaknya minggu depan deh. Jadi Oke, dalam minggu ini saya bisa mempersiapkan, medianya dulu gitu kan, ya mudah-mudahan, minggu depan kayaknya harusnya udah bisa saya lakukan sih, Bu. oke, baiklah. Jadi minggu depan Bapak akan mencoba untuk melakukan aksi rencana Bapak tadi ya untuk siswa Bapak. Mhm. Oke, Pak Ilham. Jadi Bapak tadi merasa lega ya setelah coaching hari ini ya? Ya lega dan termotivasi sih, Bu. Yang awalnya hanya sebagai rencana-rencana kayaknya ini memang harus dilakukan gitu loh. Iya, Jadi memang harus. termotivasi untuk melakukannya. Iya, saya lihat Bapak memang guru yang energik juga kalau di lapangan ya. Wah, Seperti itu. insya Allah, Bu, amin. Ya, alhamdulillah. Jadi, semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa jadi bahan pembelajaran untuk kita ya, Pak ya, untuk kedepannya seperti itu. Mhm, iya, Bu. Adakah lagi, Pak, yang masih mengganjal di hati atau sudah lepas? Kayaknya udah lega sih, Bu. Ini tinggal action aja lagi nih. Jadi Iya, harus, benar-benar bertanggung jawab untuk melakukan apa yang sudah kita rencanakan, seperti itu. iya betul Bapak. Saya harap dan saya doakan mudah-mudahan Bapak makin semangat, ya, makin eh, semangat dan makin apalah ya, energik lagi tuh mengajar anak didik Bapak ya. Apalagi ini pembelajaran bahasa Inggris ini luar biasa ini, ya. Iya, Ke Bu. depannya saya harap Bapak lebih baik lagi, bisa melakukan pembelajaran dengan sesuai usia anak itu, di mana anak SMP masih labil-labilnya suka bermain ya. Iya, iya sih, Bu. Makin semangat lagi menciptakan media-media pembelajaran dan gaya-gaya pembelajaran yang lebih baik lagi. Seperti itu. Amin. Terima kasih ya Pak Ilham ya. Oke, terima kasih, Bu. Hmm, Oke, terima kasih atas waktunya ya. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.